fa'ala jambihi, maka sholat dengan betul berbaring. Dulu salah, sholat dengan tidur, ya tidur nggak sholat. Jadi ibadah itu ukurannya bukan marem. Sampean kok tetep papat, aku ora marem nek gak papat, bukan marem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Surah Al-Hajj ayat ke-75. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan juga utusan-utusan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan annahu, bahwa dia yakhtaru, memilih, minal malaikati rusula, di antara malaikat-malaikat sebagai utusan, fima yasha'u min syar'ihi wa qadarih, yang diutus menyampaikan apa-apa yang dia kehendaki dari syariat-syariatnya dan takdir-takdirnya. Wa minan nasi, dan Allah juga memilih di antara manusia rasul atau utusan li'iblaghi risalatihi, untuk menyampaikan risalahnya. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ay sami'un, maha mendengar li aqwali ibadihi, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan hambanya. Basirum bihim, maha melihat pada mereka. Alimun, dan Allah maha mengetahui biman yastahiqqu dzalika minhum, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu, atau Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk diutus menjadi rasul, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Kama qala, sebagaimana firman Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Masyarakat muslimin, maka jelas bahwa rasul itu memang Allah yang milih. Di antara para malaikat ada yang dipilih untuk menjadi utusan. Di antara manusia juga ada yang dipilih. Jadi rasul itu memang betul-betul Allah yang memilih. Tidak sekedar ngaku-ngaku saja. Karena kalau kita membaca para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah pun menceritakan sebagiannya, rasul-rasul itu memang betul-betul pilihan dari kabilah atau dari suku terpilih, dari keluarga yang terpilih, manusianya terpilih, sehingga ada catatan-catatan sejarah mulai kecil sampai dewasa, sampai menjadi rasul itu memang tidak ada cacat dalam sejarahnya. Membaca tentang Nabi Isa misalnya, bagaimana Nabi Musa dari kecilnya, bagaimana Nabi Daud, bagaimana Nabi Sulaiman, semua ada kisah yang sangat jelas dan dari kecil sudah menunjukkan bahwa orang ini memang orang pilihan. Tidak bisa ditemukan cacatnya.
Coba di mana sejarah seorang nabi kemudian ditemukan cacatnya pada usia tertentu? Tidak ada. Semua catatan mulai kecil memang sudah sudah tersaring gitu ya. Sampai ketika Nabiullah Muhammad SAW di awal-awal dakwah menjelang musim haji ya, haji masa itu tapi bukan seperti haji sekarang. Orang-orang Quraisy Makkah itu mencari cara bagaimana nanti kalau banyak jamaah haji ke Mekah, mereka ini jangan sampai mau percaya kepada ucapan Muhammad SAW. Lalu rapat, apa isinya? Sebarkan saja berita, hati-hati nanti kalau ke Mekah jangan ketemu orang namanya Muhammad. Muhammad itu dukun. Tapi dibantah juga oleh peserta rapat kan, tidak bisa. Muhammad kalau dikatakan dukun, dia itu bukan dukun. Ya sudah kalau begitu beritahu saja Muhammad itu tukang sihir. Dibantah juga di rapat itu kan. Tidak, jadi tidak bisa. Ini mau digelari apa orang ini? Digelari dukun? Ya tidak. Digelari tukang sihir? Tidak. Digelari, dia itu penyair? Tidak juga. Cuma tidak ada yang berani mengatakan Muhammad itu pembohong, tidak ada. Akhirnya ya sudahlah, beritahu saja kepada orang-orang yang datang ke Makkah, hati-hati kalau ketemu orang namanya Muhammad dia itu penyihir. Itu yang mereka ucapkan, tapi itu pun kan tidak bisa diterima oleh mereka sendiri. Jadi masyarakat muslimin, maka ini paling tidak menjadi perhatian bahwa jangan mudah untuk percaya kalau ada orang mengatakan aku nabi, aku adalah Rasul hanya gara-gara dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bisa terbang, bisa apalagi, gak terdas dipacok, jalan di atas air, tapi ada perahunya. Jadi nggak usah, karena sesuatu yang aneh-aneh itu sihir pun aneh-aneh. Tidak semua yang tampak di luar kebiasaan itu adalah mukjizat, karamah. Sihir pun juga sama. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa Rasul itu betul-betul hanya Allah yang memilih, dan Allah lebih tahu siapa di antara manusia ini yang pantas untuk dijadikan utusan. Wa qauluhu, dan firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Maksudnya ya'lamu ma yaf'alu bi rusulihi fi ma arsalahum bih. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasul-Rasulnya dalam menyampaikan risalah yang ditugaskan. Fala yakhfa alaihi min umurihim syai', tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Maka yang gaib itu urusan Allah. Illa, kecuali manir tadomir rasul, kecuali hal-hal gaib itu bisa saja diberitahukan oleh Allah kepada Rasul yang diridhoi. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat di hadapan dan di belakang para rasul itu yang menjaga. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar diketahui para rasul itu betul-betul telah menyampaikan risalah Tuhannya. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Fa huwa subhanahu, Allah Subhanahu wa taala raqibun alaihim, menjadi pengawas atau mengawasi mereka. Syahidun ala ma yuqalu lahum, dan menyaksikan
Apa-apa yang diucapkan pada mereka, Allah hafizun lahum, yang menjaga mereka, nasirun li janabihim, dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan saja apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan, berarti apa? Fama ballaghta risalata, engkau tidak menunaikan amanat untuk menyampaikan risalah Allah. Dan Allah menjamin, wallahu, dan Allah ya'simuka, menjagamu, minan nasi, dari gangguan manusia. Setelah turun wallahu ya'simuka minan nas, maka Rasulullah kemudian tidak perlu pengawal, tidak perlu orang yang menjadi bodyguard, ya kan. Sebelumnya itu kan ketika Rasulullah itu tidur, ada sahabat yang terus menjaga. Setelah turun ayat ini, maka ditegaskan Allah yang akan menjagamu. Enggak, tidak perlu bodyguard lagi. Tetapi ikhtiar ya tetap, meskipun dijamin Allah menolong, ya perang tetap bawa senjata, perang bawa pakaian perang. Kan itu Rasulullah memberikan contoh begitu. Banyak jaminan yang diberikan, termasuk pada orang-orang yang beriman dan bertakwa, tetapi ikhtiarnya kan tetap. Kalau kemudian Allah yang jaga kok, perang maju aja, enggak usah pakai apa-apa, enggak juga, ada ikhtiar. Ketika Rasulullah hijrah gimana? Beliau tidak langsung ke arah menuju Madinah, memutar ke arah Thaif, kemudian 3 hari di gua. Kan itu, padahal kalau langsung aja ya aman-aman saja itu. Allah yang menjaga, tetapi ikhtiar inilah ditunjukkan, manusia tetap harus melakukan ikhtiar mencari sebab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ramegawe. Oh, engko rezekine teko dhewe. Ya ndak juga, karena ada ikhtiar. Kemudian pada ayat ke-77 sampai 78, ini ayat terakhir di surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini ayat sajdah ya. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini dalam riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fuddilat suratul haji, jadi ada keutamaan pada surah Al-Hajj. Apa kelebihannya? Bisajdataini, ada 2 ayat sajdah di surah Al-Hajj. Faman lam yasjudhuma, barang siapa yang tidak sujud ya pada 2 ayat sajdah itu, fala yaqra'huma, seakan tidak membacanya. Jadi nanti kalau ngaji pas ayat sajdah di surah Al-Hajj ini, di 2 ayat ini ya sunnahnya sujud ya. Sujudut tilawah. Hanya kalau mengimami dan kira-kira jamaahnya tidak tahu, ya tidak usah ya. Nanti subhanallah, pernah ada seorang teman itu setelah sholat subuh, karena imamnya membaca di hari itu Jumat, jadi dia membaca surah yang dibaca di hari Jumat itu, ada ayat sajdahnya. Tapi sholat, teman ini tiba-tiba sholat lagi. Saya tanya, kok sholat lagi? Oh, po imam mau ngarang. Kok anak sujudnya? Lah ini enggak ngerti itu. Dikira imamnya gawe-gawe, akhirnya sholat lagi dia. Jadi tetap saja harus diperhatikan bagaimana keadaan makmumnya. Wa qauluhu wajahidullah haqqa jihadih, ya berjihadlah ya, menegakkan kalimat Allah dengan jihad yang sesungguhnya.
Jangan tanggung-tanggung. Maksudnya apa? Ya bisa bi amwalikum, ya dengan harta, wa alsinatikum, ya dengan lisan, wa anfusikum kalau perlu dengan sampai jiwa raga. Jadi ya harta juga, dengan lisan juga, dengan jiwa juga. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian wa qaulu subhanahu wa ta'ala huwa ijtabakum. Allah subhanahu wa ta'ala ijtabakum, ya, memilih. Ai ya hadhil ummah, wahai umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Islam, Allah istafakum wa ikhtarakum, telah memilih kalian ala sairil umami, di atas umat-umat yang lain. Dari semua umat ini, kita umat Muhammad lah umat pilihan, ya. Wa faddalakum, Allah mengutamakan kalian, wa syarrafakum, memuliakan kalian, wa khassakum, dan mengkhususkan untuk kalian, bi akrami rasulin, dengan rasul yang paling sempurna, paling mulia, wa akmali syar'in, dan syariat yang paling sempurna. Tidak ada umat yang memiliki keutamaan seperti ini kecuali kita. Umat Islam ini memiliki keutamaan dibanding seluruh umat dengan apa? Apalagi memiliki keutamaan dengan diutusnya Rasul yang paling utama, paling mulia, dan syariat yang paling sempurna. Jadi bersyukurlah kita ini menjadi umat pilihan. Apalagi dalam pelaksanaan syariat, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kalian merasa sulit atau kesulitan dalam melaksanakan perintah agama. Aima kallafakum, Allah tidak membebani kalian dengan syariat ma la tutikun, yang kalian tidak mampu untuk mengerjakannya. Wa ma alzamakum bi syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala jika mewajibkan kepada kalian dengan sesuatu kewajiban, fasyaqqa alaikum, lalu kewajiban itu menjadi berat atau kalian merasa berat untuk melakukan, illa ja'alallahu lakum farajan wa makhraja, melainkan pasti Allah memberikan kelapangan dan jalan keluar. Ini diantara kesempurnaan agama ini adalah bahwa tidak ada perintah yang di luar kemampuan. Jika ada satu perintah yang rasanya berat, pasti akan ada kelapangan dan jalan keluarnya. Fassolatu, ini contohnya, allati hiya akbaru arkanil Islam, yang merupakan rukun Islam terbesar ba'da syahadaitaini, setelah dua kalimat syahadat. Tajibu fil hadari arba'a, wajib sholat di tempat, maksudnya ketika tidak bepergian. Misalnya di sini disebutkan zuhur, asar, dan isya, wajibnya berapa? Arba'a. Wa fis safari, kalau sudah dalam perjalanan kan berat itu, maka tuksoru ila thintaini, diringkas tinggal dua. Wa fil khaufi, dalam keadaan perang atau genting, yusalliha ba'dul a'immati rak'atan, sebagian imam menyebutkan bahwa sholat dalam keadaan khauf itu rak'atan, satu rakaat saja. Kama warada bil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa tusalla rijalan wa rukbana, dan sholat itu dilakukan baik dengan berjalan maupun berkendaraan, mustaqbil kiblati wa ghaira mustaqbiliha, dengan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Wa kadza fin nafilah, tidak hanya dalam yang wajib-wajib saja, fin nafilah, dalam amalan-amalan seperti sholat nafilah, fis safari, dalam safar dilakukan ilal kiblati wa ghairiha,
menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wal qiyamu, ya, kewajiban sholat dengan berdiri, ya, wal qiyamu fiha, dan kewajiban berdiri di dalam sholat, yaskutu, gugur kewajiban berdiri itu bi'udhril marodi, jika ada alasan sakit, maka fayusolliha al-maridu jalisa, orang yang sakit tidak dipaksa berdiri, tapi jalisa dengan duduk. Fa'il lam yastati, kalau tidak mampu gimana? Fa'ala jambihi, maka sholat dengan betul, berbaring. Dulu salah, sholat dengan tidur, ya, tidur tidak sholat. Sholat dengan sholat, kalau dulu dengan tidur, tidur dengan berbaring, ya. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain minar rukhasi, yang merupakan rukhsah, ya, wat takhfifat, dan keringanan. Dan perlu kita ingatkan bahwa memanfaatkan rukhsah itu lebih disukai. Jadi kalau memang ada rukhsah, pakailah rukhsah itu. Jadi ibadah itu ukurannya bukan marem. Sampai kok tetap papat, aku marem nek gak papat. Bukan marem. Ya, ukurannya marem, ya. Ukurannya adalah, Rasulullah menjelaskan, ya, kalau mau ada rukhsah, ambil rukhsah itu, dan Allah suka jika memberikan rukhsah, kemudian manusia ini memanfaatkannya. Marem gak marem, ya nanti urusannya beda-beda. Ora marem aku kudu papat pokoknya. Kemudian keringanan itu visa iril faraidi wal wajibat, dalam hal-hal yang fardu dan wajib. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bil hanifiyyatis samhah, aku diutus dengan membawa ajaran agama yang lurus dan toleran. Ya, kalau kan mentolerir, ya, tidak mampu berdiri, ya ada toleransi, tidak apa-apa, duduk. Oh, saya tidak mampu puasa di bulan Ramadan ini karena saya sakit. Oh, tidak apa-apa, tidak usah puasa, nanti saja setelah Ramadan. Wah, Ramadan ternyata sakit, tidak apa-apa, cukup bayar. Jadi kan itu namanya toleran, ya. Mentolerir orang tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa, ini saja. Itu agama yang lurus dan penuh dengan toleransi. Kemudian dalil lain, waqala li Mu'adz wa Abi Musa, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa, hina ba'athahuma, ketika Rasulullah mengutus keduanya, amira ini sebagai dua amir, ilal Yaman, menuju Yaman. Apa pesannya? Basyira wa la tunaffira, gembirakan, jangan takut-takuti. Yassira wa la tu'assira, permudah, jangan dipersulit. Jadi Islam itu menggembirakan, bukan menakut-nakuti, mempermudah, bukan mempersulit. Jadi mengajak itu begitu, bagaimana orang ketika beribadah itu dia merasakan kegembiraan dalam ibadah itu, maka gembirakan itu. Jadi bukan dengan, memang ada basyira, ada nadhir. Rasulullah diutus memberi basyira, itu kabar gembira, wa nadhira, dan peringatan bagi orang-orang kafir. Tapi basyiranya kan lebih dulu, menggembirakan itu lebih dulu, sehingga sebagian kalau guru-guru itu tahu mengatakan kepada anak, nak, kalau kamu belajar akan lulus, itu lebih baik daripada kalau tidak belajar kamu tidak lulus. Intinya bodoh. Kalau kamu belajar nanti kamu lulus, itu kan, terus awas loh, kalau tidak belajar tidak lulus loh. Itu kan tujuannya sama. Tapi akan lebih nikmat kalau belajar kamu lulus, karena itu membangun kegembiraan, ya. Orang mengatakan aura positif, lampu apa bahasa ini, sekonoki pokoknya. Berarti kan enak itu toh. Kalau kamu rajin nanti kamu pintar. Kalau pintar nanti kamu begini, ini begini, kan indah itu. Nek gak belajar, awas we, gak lulus loh. Nek gak lulus, dadi opo kowe? Nah, itu beda. Meskipun intinya kan sama itu, tetapi menggembirakan. Jadi membuat
nyaman, gembira. Bukan berarti peringatan tidak ada, tetap ada peringatan. Kemudian yasiro, permudahlah, wala tu'asiro, jangan mempersulit. Ya kalau ya jangan dibalik ya. Kalau bisa sulit kenapa? Itu tidak boleh ya. Jadi permudahlah, ya. Jangan dipersulit. Ya sudahlah. Dan kalau wala haditsu fi hadza katsira, ya hadis-hadis ini kan banyak. Dan ini contoh saja, ketika ada seorang yang lapor pada Nabi, dia mengatakan telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah kan memberitahu, ya sudah, bebaskan. Sudah, enggak mampu. Puasalah 2 bulan, enggak mampu. Kalau gitu kamu bayar memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, di antara bukit dan bukit aku paling miskin. Coba Rasulullah mendagang, senyum Rasulullah itu, enggak marah loh, enggak goblok, enggak itu. Rasulullah tertawa. Loh, kan betapa indahnya toh kalau begitu. Loh, kalau kemudian atau ketika ada orang tiba-tiba kencing di tembok masjid itu kan, orang-orang semua pada marah. Rasul, biarkan dulu, selesaikan dulu kencingnya, selesai baru nanti nggak boleh gini ya, kan enak itu. Tapi langsung sawat sandal, wes. Ini bagaimana kita melihat bahwa agama ini agama yang lurus tapi penuh toleransi, menggembirakan, tidak menakut-nakuti, memberi kemudahan dan tidak mempersulit. Walihadza qala Ibnu Abbas, untuk inilah Ibnu Abbas mengatakan fi qaulihi, tentang firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin, dan Allah tidak menjadikan atas kamu dalam urusan agama ini sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan, yakni min dhiqin, jadi tidak menyempitkan. Jadi bukan ajaran yang membuat kamu sempit, kurang lapang. Ini kan diberi banyak kelapangan. Wa qauluhu, adapun firman Allah, millata Ibrahim, yaitu millah atau ajaran agama Ibrahim. Qala Ibnu Jarir mengatakan, nusiba ala taqdiri wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata itu dibaca dengan a, nusiba dibaca dengan mansub. Kenapa tidak millatu? Kenapa tidak millati? Tapi dibaca millata, maka dikatakan nusiba. Kata millata abikum Ibrahim itu dibaca dengan fathah ala takdiri. Jadi ini sebagai bentuk mensifati atau menjelaskan kalimat wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, bahwa Allah tidak membuat kesulitan bagimu dalam melaksanakan agama. Maksudnya apa? Mindikin, tidak ada kesempitan. Wasa'ahu 'alaikum, Allah telah melapangkan agama itu kamillati abikum Ibrahim, sebagaimana ya, seperti ajaran yang berikan atau yang kamu tiru, yaitu ajaran Ibrahim. Jadi millata Ibrahim itu di situ menjelaskan Allah tidak memberikan kepada kalian kesulitan dalam agama seperti yang ada pada ajaran Ibrahim. Jadi itu makna yang pertama. Qala wa yuhtamalu annahu mansubun, bisa juga dibaca mansub hatta ala takdiri dengan makna selengkapnya ilzamu millata abikum Ibrahim, tetaplah berpegang pada ajaran agama Ibrahim. Jadi kalau misalnya dikatakan ummati as-salata, apa artinya apa? Wahai ummati, gimana itu menerjemahkannya? Ada perintah berarti itu loh.
Ummati ummati as-salata as-salata, kan pakai fathah. Umatku umatku apa artinya? Salatlah atau jagalah salat, jaga. Kalimatnya hanya as-salata, tapi sebenarnya ada apa? Ada perintah. Kalau tidak ada perintah itu as-salatu as-salatu. Tapi kalau baca as-salata as-salata berarti ada perintah. Seperti ini apa? Millata Ibrahim. Maka perintahnya apa? Ilzamu. Nah, tetaplah berpegang pada millata, menjadi fathah karena ada itu, ada perintah yang apa tidak disebutkan. Kalau jagongan kopi nih, itu jelas itu, rausah monggo itu sudah. Mas kopi nih, kan itu tuh. Tapi kan di sebelum itu ada ada kalimat tapi tidak diucapkan, kan lengkapnya kan monggo ya. Monggo diunjuk kopi ini, tapi kan mas kopi ini kan gitu aja toh. Itu kan ada perintah tapi tidak diucapkan. Ada dalam bahasa Arab itu mahdzuf ya. Banyak kalimat yang tidak diucapkan tetapi sudah paham. Maka di sini millata Ibrahim maknanya adalah ilzamu millata Ibrahim. Qultu, dan menurut aku, wa hadzal makna, dan makna ini fi hadhil ayah kaqaulihi, semakna dengan firman Allah, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahima hanifa. Wa qaluhu wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang memberikan kamu nama sebagai muslim sebelum ini, wa fi hadza, dan juga dalam ini, dalam Al-Qur'an ini. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak an Ibn Juraid an Atha an Ibn Abbas fi qawli wa sammakum muslimin min qablu, bahwa dialah yang telah memberikan nama kepada kamu sebagai muslimin sejak sebelumnya. Qala, siapa itu? Allahu Azza wa Jalla. Allah telah menyebutmu sebagai muslimin sejak dulu. Ya. Wa kadza qala Mujahid wa Ata'ud Dhahhak As-Suddi wa Muqatil bin Hayyan wa Qatadah. Adapun qala Mujahid, Allahu sammakumul muslimin min qablu fil kutubil muqaddimah. Allah telah menamakan kamu sebagai muslimin sejak dulu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu sudah disebutkan kalian itu muslimin. Wa fi dzikri wa fi hadza, termasuk dalam Al-Qur'an ini, yakni Al-Qur'an. Jadi yang menyebut kalian muslimin itu bukan hanya Al-Qur'an saja. Sejak dulu Allah telah menyebutmu sebagai muslimin, wa fi hadza, yakni Al-Qur'an, termasuk dalam kitab ini Al-Qur'an. Wa kadza qala ghairuhu li'annahu ta'ala qala huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, karena Allah berfirman, Allah telah memilih kalian dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama atau ibadah sesuatu yang menyulitkan. Thumma, kemudian, hatsahum wa aghrahum, menganjurkan, membangkitkan gairah ala ma jaa bihi rasul, untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu wasallamu alaihi, bi annahu millatu abihim Ibrahimul Khalil, yaitu ajaran ayah mereka Ibrahim al-Khalil. Thumma dzakara minnatahu ta'ala ala hadhil ummah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya atas umat ini. Bima nawaha min dzikriha wa tsana'i 'alaiha. Berupa apa? Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, jadi menyebutkan dengan keagungan atau kemuliaan umat ini serta pujian fi salifid dahri wa qadimiz zaman, sejak masa-masa yang telah berlalu dan zaman-zaman yang telah lewat. Fi kutubil anbiya, disebutkan dalam kitab-kitab para nabi. Yutla alal ahbari war ruhban, dan kitab-kitab itu dibaca oleh para ahbar dan ruhban, para pendeta.
Faqala, Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah yang telah menamakan kalian sebagai al-muslimin sejak dahulu, min qabli hadzal Qur'an, sejak sebelum diturunkannya Al-Qur'an, wa fi hadza, dan disebutkan pula di sini, yaitu dalam Al-Qur'an. Waqad qala an-Nasa'i 'inda tafsir hadhil ayah, An-Nasa'i mengatakan dalam tafsir tentang ayat ini, anil Harits al-Asy'ari, dari Harits al-Asy'ari, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a bid'awal jahiliyah, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jisyi, dalam riwayat jussi jahannam, dia akan menjadi seperti kumpulan batu yang tertumpuk atau yang menjadi bahan bakar neraka jahanam. Qala rajulun, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa insama wa shalla, bagaimana kalau orang itu sudah puasa dan sudah sholat, apa termasuk akan menjadi penghuni jahanam? Qala na'am, ya, wa insama wa in shalla, meskipun sudah berpuasa dan juga sudah sholat, maka fad'u bida'watillahi allati sammakum biha al-muslimin al-mu'min, maka serulah dengan seruan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah menyebut atau menamakan kamu sebagai al-muslimin al-mu'minina ibadallah. Jadi Islam ini datang kan untuk menghapus segala hal yang tidak baik yang diberlakukan pada masa jahiliyah. Maka seharusnya umat Islam itu meninggalkan segala yang berbau jahiliyah. Wa qauluhu liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas, innama ja'alnakum, sesungguhnya kami jadikan kalian hakadha, seperti ini, ummatan wasatan udulan khiyara, sebagai umat wasata, ya, pertengahan, adil dan umat terbaik, masyhudan bi'adalatikum, keadilan kalian itu disaksikan inda jami'il umam, oleh seluruh umat, sehingga kalian ini litakunu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat agar menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi-saksi atas manusia. Li'anna jami'al umam, karena seluruh umat mu'tarifatun, mengakui yauma idzin, pada hari kiamat itu, bisiyadatiha wa fadliha ala kulli ummatin siwaha. Jadi umat Muhammad nanti di hari kiamat akan diakui siyadatu, siyada ini kepenghuluan, kemuliaan, ya, wa fadliha, dan keutamaan, ala kulli ummatin siwaha, di atas umat-umat yang lainnya. Falihadza tuqbalu syahadatuhum alaihim yaumal qiyamah, karena umat ini diakui tentang keadilannya, kebaikannya, maka persaksian umat ini akan diterima nanti yaumal qiyamah. Atas apa? Bersaksi atas apa? Fi annar rusula ballaghathum risalata rabbihim. Kita menjadi saksi bahwa semua rasul telah menyampaikan risalah Tuhannya. War rasul, dan Rasulullah, yashhadu ala hadhil ummah, menjadi saksi atas umat ini, annahu ballagha hadzalika, bahwa ia telah menyampaikan hal itu. Wa qauluhu fa'aqimus sholata wa atuz zakah, adapun firman Allah, maka dirikanlah salat dan tunaikan zakat, qabilu hadhihin nikmah, terimalah nikmat ini, al-azimah, yang agung, bil qiyami bi syukriha, dengan mensyukurinya. Wa addu haqqallah alaikum, laksanakan atau tunaikan hak Allah atas kalian, fi adai maftarada, dalam melaksanakan apa-apa yang difardukan,
wa ta'ati ma aujaba, serta mentaati apa yang diwajibkan, wa tarki ma harrama, dan meninggalkan apa yang diharamkan. Wa min ahammi dzalika, dan yang terpenting dari antara semua itu adalah iqamus sholati, mendirikan salat, wa itauz zakati, dan membayar zakat. Apa itu zakat? Wa huwa al-ihsanu, yaitu kebaikan ila khalqillah, diberikan kepada ciptaan Allah, pada manusia. Bima aujaba, sebagaimana diwajibkan, lil faqiri alal ghani, jadi diberikan untuk fakir, dan kewajiban menjadi orang-orang bagi orang kaya. Bentuknya apa? Min ikhraji juz'in nazrin min malihi, dengan mengeluarkan sebagian kecil min malihi, dari hartanya, fissanati, itu pun dikeluarkan dalam 1 tahun. Untuk siapa? Liddu'afai, untuk orang-orang yang lemah, wal mahawiji, dan orang-orang yang membutuhkan. Yang zakat itu hanya sebagian, cuma berapa? 2,5, kan sidik banget itu. Jadi kalau sudah zakat pun ndak, ya wis rodok nemen lah ya. Karena kan cuma 2,5 dari harta, dan itu pun harta kalau sudah sampai pada nisab. Kalau belum sampai juga tidak harus. Jadi maka di sini disebutkan juz'in nazrin, hanya sebagian kecil, min malihi, dari hartanya, itu pun fissanati, dikeluarkan tidak setiap hari, dikeluarkan dalam 1 tahun, kecuali panen ya, kecuali zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu apa? Yauma hasadih, ya, diambil atau dikeluarkan zakat itu pada hari panen, ya, pada hari panen. Adapun selain itu kan dikeluarkannya ada haul, ada masa 1 tahun dengan nisabnya masing-masing. Maka yang petani itu harus betul-betul paham tentang zakat pertanian. Yang pedagang, dia tidak harus paham zakat pertanian. Yang pedagang, dia harus paham zakat perdagangan. Itu. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, difardukan belajar satu ilmu itu ya. Sekarang diwajibkan atas orang itu apa? Kalau kalau wajib sholat jelas, puasa, tapi kadang-kadang dalam urusan zakat ada orang yang dia pedagang, dia kaitannya dengan zakat perdagangan, dia tidak usah menguasai zakat pertanian, tidak apa-apa itu, karena tidak berkait dengan kewajiban dia secara pribadi dalam berzakat. Kalau petani ya dia harus tahu tentang zakat pertanian. Dia tidak tahu zakat perdagangan, tidak apa-apa. Karena nanti yang dihitung ya zakat dia sesuai dengan profesi petaninya. Atau kalau ada peternak, ya dia harus tahu zakat ternak, kapan kambing itu dizakati. Jika jumlahnya 40 keluar 1. 39 didol. Ora tau 40. Tapi itu pun udah syarat kan, pengembalaannya bagaimana, apa rumputnya beli apa tidak, itu kan masih itu harus dipelajari baik sesuai dengan ya bidangnya. Kemudian maka kama taqaddama bayanu wa tafsilu fi ayatiz zakati min surat at-taubah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya secara rinci tentang ayat zakat pada surah at-taubah. Wa qalu wa'tasimu billahi ay i'tadidu billahi wasta'inu bihi wa tawakkalu alaihi wa ta'ayyadu bihi, artinya berpegang teguhlah, memohonlah, bertawakallah, dan kuatkanlah. Huwa maulakum ay hafizukum, Allah adalah penjagamu, wa nasirukum, penolongmu,
wa mudfirukum, dan yang membuat kamu menang, ala a'daikum, atas musuh-musuhmu, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal wali wa ni'man nasir minal a'da. Alangkah apa ni'mal maula. Jadi begitu tentang seseorang jika dia sadar bahwa Allah lah yang menjadi pelindungnya, Allah yang menolongnya. Kalau ada musuh, Allah yang membuatnya akan menang menghadapi musuh-musuhnya. Kalau Allah yang menolong, siapa yang bisa ngelawan? Fala ghaliba. Jadi kalau Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadza akhiru tafsiri suratul Hajj. Ini adalah akhir tafsir surah Al-Hajj. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa radhiyallahu ta'ala 'anil sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita sudah selesai tafsir surah Al-Hajj. Kemudian kita hari ini sudah berada di bulan Safar, ya. Hanya mengingatkan satu hadis bahwa Rasulullah sudah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Orang-orang Arab jahiliyah itu mereka memiliki keyakinan ada bulan-bulan keberuntungan dan ada bulan sial. Dan Safar itu dianggap bulan sial. Datangnya bulan Safar itu akan mendatangkan apa? Kesialan. Maka Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Tiarah itu merasa akan ada sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Tiarah ini baru mau keluar keceblokan cecak, aduh apa sih ya, itu tiarah namanya. Mau jalan suatu tempat tiba-tiba ada ular lewat kak situ, nah, itu jadi merasa akan ada sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Maka hamah itu dilihat di situ kan, orang-orang jahiliyah itu berkeyakinan kalau burung gagak atau burung hantu itu jelmaan dari orang yang mati terbunuh, dan burung itu akan tetap berputar-putar selama pembunuhnya belum dihukum. Atau mereka berkeyakinan kalau mendengar suara gagak berarti akan ada kok tahu sampai. Jadi kan itu tiarah, ya. Kalau ada kupu-kupu masuk, ada tamu. Tamu ini debt kolektor. Ya, ini tiarah itu tidak boleh. Ya, maka ada ham tiarah. Maka di akhir apa? Wala safara. Tidak boleh ada orang akan merasa akan datang kesialan karena datangnya bulan Safar, ya. Apalagi kan ada itu Rabu Wekasan misalnya. Ya ada memang kitab-kitab tentang itu, tetapi kita merujuk pada sumber-sumber yang sahih bahwa Safar adalah bulan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya kita beribadah seperti biasa dengan mengikuti syariat yang sudah jelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.